Semangat pagi anak-anak jempol ibu. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga semua anak ibu dalam keadaan sehat ya nak. Amin. Berjumpa lagi bersama dengan Ibu Fauzia dalam pembelajaran matematika. Sebelum belajar, berdoa terlebih dahulu ya nak, sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing, agar pelajaran yang ibu terangkan bisa kalian pahami dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Adapun materi kita hari ini adalah tentang pengukuran sudut. Nah, yang kalian akan pelajari hari ini tentang pengukuran sudut dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan setelah menyaksikan video ini kalian akan dapat menjelaskan dan menentukan ukuran sudut. Kita mulai pelajaran kita ya. Simak baik-baik ya nak. Sebelum kalian belajar mengukur sudut, tentunya kalian harus tahu dulu kan apa itu sudut. Ya, jadi kita belajar dulu tentang pengertian dan bagian-bagian dari sudut ya nak. Nah, sudut adalah pertemuan antara dua garis lurus yang bertemu di suatu titik sehingga membentuk sebuah sudut. Perhatikan gambar berikut. Garis berwarna pink bertemu dengan garis berwarna kuning pada suatu titik, yaitu titik merah, maka jarak antara garis pink dan garis kuning itulah yang dinamakan dengan sudut. Kemudian gambar yang ditunjukkan pada anak panah di garis kuning itu dinamakan kaki sudut. Begitu juga dengan warna pink dinamakan kaki sudut. Nah, titik pertemuan antara kedua garis tersebut yang di titik merah dinamakan titik sudut. Itulah bagian-bagian sudut. Jadi bagian sudut itu terdiri dari kaki sudut, dan titik sudut. Sekarang kita belajar menamakan sudut. Jika garis kuning diberi nama A dan garis pink diberi nama B, kemudian titik sudutnya diberi nama O, maka nama sudutnya jika 3 huruf adalah sudut AOB. Perhatikan lambang sudutnya ya nak. Kemudian bisa juga diberi nama sudut BOA atau sudut O kalau dia 1 huruf. Nah, kaki sudutnya diberi nama garis OA dan garis OB. Dan titik sudutnya diberi nama titik O. Kalian ingat dalam menamakan sudut untuk 3 huruf, maka yang di tengah itu adalah titik sudutnya. Seperti sudut tadi AOB. Kenapa sudut AOB? Karena titik sudutnya adalah O, maka yang di tengah itu adalah huruf O. Tapi kalau 1 huruf, maka yang menjadi nama sudutnya adalah titik sudutnya. Seperti tadi kan titik sudutnya O, berarti nama sudutnya kalau 1 huruf adalah O. Ingat ya nak. Selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis sudut. Yang pertama sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Yaitu sudut yang besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Perhatikan contoh. Ini diberi nama sudut ABC atau sudut CBA atau juga sudut B, yaitu besarnya 50 derajat. Kemudian yang kedua sudut siku-siku. Apa itu sudut siku-siku? Sudut yang besarnya adalah 90 derajat. Nah, ini diberi nama dengan sudut ABC atau sudut CBA atau juga diberi nama dengan sudut B yang besarnya 90 derajat. Kemudian yang ketiga adalah sudut tumpul. Apa itu sudut tumpul? Yaitu sudut yang memiliki besar sudut lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, sudut ini diberi nama dengan sudut ABC atau sudut CBA atau sudut B, yaitu besarnya 130 derajat. Kita masuk ke jenis sudut yang berikutnya. Anak jempol ibu kira-kira ada yang tahu nggak ini namanya jenis sudut apa ya nak? Ya benar, ini namanya sudut lurus atau sudut pelurus karena terletak di garis lurus ya nak. Nah, apa itu sudut lurus? Sudut yang besarnya adalah 180 derajat. Nah, nama sudutnya diberi nama sudut TOV atau sudut VOT atau sudut O yang besarnya adalah 180 derajat. Nah, sekarang kita akan mengukur besar sudut. Kira-kira alat apa yang kita gunakan untuk mengukur besar sudut? Ya, alat ukur yang dapat kita gunakan untuk mengukur besar sudut yaitu busur derajat. Anak jempol ibu sudah pada punya belum busur derajat?
Kalau belum, dibeli ya nak, karena kita akan menggunakan busur derajat untuk mengukur sebuah sudut. Nah, sebelum menggunakannya, kalian harus tahu bagian-bagian dari busur derajat. Yang pertama ada namanya tepi sudut, yaitu garis melengkung yang di atas. Yang kedua ada namanya pusat busur derajat atau titik tengah yang akan kita gunakan atau kita letakkan di titik sudut. Nah, kemudian ada namanya garis alas busur derajat dan ada skala luar yang merupakan 0 derajat yang ada di luar dan skala dalam yang ada angka nolnya di dalam. Nah, sekarang kita langsung belajar cara mengukur sudut ya nak. Langkah-langkah yang pertama, kalian harus siapkan busur derajat. Kemudian siapkan sudut yang akan diukur. Nah, bagaimana caranya? Titik tengah yang ada di busur derajat akan kita impitkan atau kita letakkan di titik sudut. Titik sudutnya kan di B kan, nah kita letakkan di titik sudut. Kemudian salah satu angka 0 kita letakkan di kaki sudut. Lalu kalian lihat di kaki sudut lainnya dia menuju ke angka berapa? Nah, lihat di situ menuju ke angka 50 dan angka 130. Nah, kira-kira angka berapa yang kita pakai ya? 50 atau 130? Nah, caranya gampang. Lihat, titik nolnya ada di kaki sudut yang mana? Di kaki sudut yang A kan, berarti nolnya itu ada di kanan. Nah, nolnya ada di kanan. Yang di kanan itu di dalam atau di luar? Ya, ada di luar atau di atas. Nah, berarti angka yang kita pakai adalah angka yang di atas. Angka berapakah itu? Adalah angka 50. Jadi, besar sudut dari sudut A, B, C adalah 50 derajat atau bisa juga disebut dengan sudut CBA atau bisa juga disebut dengan sudut B, di mana besar sudutnya adalah 50 derajat. Bagaimana nak? Gampang kan cara mengukur sudut? Kita masuk kepada kesimpulan pelajaran. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah bahwa untuk mengukur besar suatu sudut digunakan alat ukur baku yang disebut dengan busur derajat. Jadi jika kalian ingin mengukur besar suatu sudut, maka gunakanlah busur derajat. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengukur sudut. Maka kalian harus menyiapkan busur derajat ya nak. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa kalian pahami dengan baik. Nah, jika kalian belum paham, kalian boleh bertanya kepada ibu guru kalian ya nak. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua.